Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih belajar bersamanya ini kinau babarengan. Kemarin kita sudah diingatkan Gusti Allah seyogyanya atau seharusnya orang yang beriman itu hanya kepada Allah lah bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah. Kalau kita sebagai orang yang beriman itu untuk berpasrah diri. Jangan bertawakal tuh abot sekarang. Kita terus akan balik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla atau ayughalla. Nah, jadi kalau ada orang yang membaca ayughalla itu jangan disalahkan, itu masih dibenarkan. Jadi mabni maf'ul dengan mabni majhul. Jadi dibikin pasif atau dibikin aktif. Nah, kalau ayaghulla itu dibikin nggih matur nuwun Bu, aktif. Wa makana. Jadi ini juga jadi peringatan bagi kita semua ya. Jangan sampai suudzon kepada orang yang menjadi panutan di dalam beragama. Wa makana wa matulan ora ono, karena itu ono. Aima yang bagi masuk tidak seyogyanya, tidak seharusnya, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk apa? Untuk menuduh linabiyin kepada kanjeng Nabi iku ayyughalla ayyahuna. Jadi dari dulu itu para ulama, para kiai ya, yang benar-benar berjuang menegakkan kebenaran itu selalu tidak sepi dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ayyughalla ini tuduhan yang menganggap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yahunu fil ghanimati. Nah, apa yang menyebabkan ayat ini turun? Nah, menurut sababun nuzulnya itu wa nazala lan tumurun apa iki ayat lamaku difat qatifatul hamra'u. Tatkala ilang udifat itu, pukidat itu hilang itu ya hilang, gak ono. Jadi mereka yang ikut berperang zaman Rasul yang pikirannya hanya ingin mendapatkan jarahan atau ghanimah itu sangat ini sekali itu jeli, gak boleh sedikit pun yang hilang. Nah, tahu-tahu ketelisut, sebetulnya bukan hilang, ini ketelisut. Nah, barang ini dianggap berharga dan baik. Kotifatun hamro itu ada yang mengatakan kotifah itu selimut ya, ada yang mengatakan sehelai kain sutra yang warnanya merah. Jadi perkainan itu dari dulu itu sudah ada Bu, perkainan itu zaman Kanjeng Nabi. Perkainan itu juga sudah ada kain dari sutra,
Sehingga ada larangan kan, yang laki-laki tidak boleh memakai kain sutra, yang perempuan boleh memakai kain sutra. Emas juga begitu, yang laki-laki tidak boleh memakai bongsok peremasan, yang perempuan boleh. Ya, ibu-ibu itu. Nah, jadi kain sutra itu dari dulu mahal. Ya. Bahkan ada seorang presiden di dunia itu, pakaian olahraganya dari sutra, harganya itu sampai berapa? Di atas 100 juta. Hanya 2 potong, katoe sama kaos sama-sama dari sutra. Ya, batik sekarang ada juga dari sutra, bapak-bapak ya, batik. Cuman harganya juga lumayan. Jadi ketika perang Badar itu menang, umat Islam dapat pampasan perang. Jadi walamana laku pukidat hilang opokoti fatun hamro, salah satu selimut atau kemul yang terbuat dari sutra, warnanya merah. Nah, ya apa ya? Kapan itu terjadi? Yauma Badrin, ketika perang Badar. Karena perang Badar kan menang, umat Islam banyak mendapatkan jarahan. Faqala badun nas, maka sebagian dari di antara yang ikut berperang itu nduga la'alan nabiyya akhodaha, mungkin hilangnya ini disingitno. Nah, kalau bahasa kita kan disingitno oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengambil, jadi istilahnya itu golek petingan. Nah, ini sing paling apik tak juku. Nah, itu ada tuduhan seperti itu. Maka turunlah ayat wa makana linabiyin, ayat tidak mungkin, tidak selayaknya ya, Kanjeng Nabi itu dituduh ya nyolong, dituduh nyingitno. Nah, duitnya masjid akeh, nah paling digondol kalau pengurusnya. Nah, terus dipiralkan, pengurus Masjid Al Hikmah ini senengane ngentit duit masjid. Nah, aku gak gelem sholat nang Masjid Al Hikmah. Nah, ono kadang-kadang orang punya pikiran sing aneh-aneh. Wakeh duit masjid iku sewa tower, sewa pom bensin, sewa warung-warung. Nah, makanya perlu tabayun. Kalau memang itu Nabi dituduh, bayangkan Kanjeng Nabi dituduh nyingitno. Makanya diancam oleh Gusti Allah, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati. Hati lo ya, hati-hati. Wa may yaglul, sapa sing berkhianat, sapa sing ngentitan. Nah, itu yaglul itu berkhianat ya. Menyembunyikan, ini ada hubungannya dengan nyingitno. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamatin, pasti nanti di hari kiamat nanti orang itu akan membawa hamilan ala unukihi, barang yang dintitnya itu akan digandolno nang lehere. Nah, itu. Ya, jadi kan hati-hati kita ini sudah lumayan lah, sudah belajar hati-hati. Makanya ibu-ibu ya, kalau mau nyumbang khawatir ini itu ada kiris Bu, langsung ke bank, masuk rekening ya. Kalau dari rekening itu kalau ibu gak percaya tinggal tanya ke banknya, bener nggak apa namanya uang saya sudah masuk ke rekeningnya masjid. Nah, tidak ke rekening, dan ini rekeningnya atas nama lembaga semua Bu. Kita ngurus rekening ini, ada rekening Bank Muamalah, ada Bank Syariah Indonesia BSI, ada BRI, banyak Bu, ada punya rekening supaya tidak ini, supaya kalau pengurusnya ditanya enak iki loh ininya rekening korane, nah, kelihatan. Dan ini semuanya menggunakan apa namanya rekening
Yang tanda tangan tidak boleh satu orang, harus 2 orang. Diceknya itu. Kalau 1 orang nanti difitnah. Paling sing tanda tangan itu sopo. Jadi gampang. Ya, kita sudah berupaya untuk menggampangkan laporan, menggampangkan transparansi. Alhamdulillah selama 2 tahun, hampir 2 tahun lebih saya di sini. Setelah tertib dimasukkan ke bank-bank semua, ya gak ruwet itunya itu. Tidak ruwet, masuk dulu semua. Ya, gak boleh tidak ada yang masuk rekening. Tidak boleh menggunakan penggunaan uang langsung. Walaupun duit klet 2000-an wis kunyel-kunyel. Ya. Jumatan itu 2000-an kunyel-kunyel banyak itu. Ya enggak ini. Ya alhamdulillah inilah ya itu. Makanya kalau bisa itu masukkan tuh yang masih gres warnanya merah atau biru ya. 2000-an kunyel-kunyel. Oh mana sing kricik ya. Tapi ya alhamdulillah matur nuwun bapak-bapak yang menghitung. Ya bayangkan 500, 1000 kricik-kricik. Nah, lumpuk no. Dan itu harus masuk ke rekening dulu. Semuanya gak boleh tidak masuk ke rekening ya, termasuk sumbangan-sumbangan yang khusus untuk renovasi. Nah, alhamdulillah ya. Gak tahu ini ada umplung Jumat berkah ini rata-rata setiap Jumat berapa Bu? Ada catatannya ya, minggu ini tanggal berapa ada ya, biar nanti orang yang tanya iki lho tukuno apa tukuno telo apa tukuno dawet. Nah, kalau 1 miliar tukuno dawet ya lumayan. Kricik 20.000 tukuno dawet. Jadi ini memang dari dulu kalau kita sudah ngelola duit umat itu kadang-kadang ya ini wong Kanjeng Nabi saja itu sampai dituduh. Dan Gusti Allah yang menyampaikan ke kita itu Gusti Allah. Jadi jadi ayat Al-Qur'an itu walaupun semuanya sudah terdesain di Lauhul Mahfuz itu, maka implikasinya ini berarti Gusti Allah ini sudah membuat skenario apa yang akan terjadi di tengah-tengah makhluknya ini. Makanya falyatawakkalil mu'minun. Nah, gak usah ngeresulo, gak usah sedih kan, wala tahinu wala tahzanu. La tahzan innallaha ma'ana. Kalau sudah tawakalnya betul ya, jangankan kelaparan yang sekarang kan sedang heboh berita tentang ancaman kelaparan massal karena pengaruh El Nina, katanya kemaraunya akan lebih panjang sehingga banyak daerah-daerah yang kekeringan kan. Nah kalau orang yang bertawakalnya kepada Allah serius sungguh-sungguh, babah mati kelaparan bareng-bareng ya, babah ora ono panganan, kalau memang itu kehendak Gusti Allah tak terima kan, saya terima dengan lapang dada. Jadi nah kalau orang-orang berkhianat itu pasti diancam oleh Gusti Allah, nanti barang-barang sing disingitnonya itu akan dikalungkan di lehernya ya, yakti bima ghalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat tuh kan. Oh awamu, nah itunya summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Nah, Gusti Allah ini ora bakalan wafat itu cukup. Nah orang kalau sudah betul-betul istiqomah, amaliyahnya ini tetap punya keyakinan
maka sabat wahum la yudlamun, apa yang kita lakukan itu ya, akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan, dan sedikit pun kita tidak akan dizolimi, la yudlamuna syai'an, tidak akan dikhianati oleh Gusti Allah ini. Jadi apalagi seperti zaman sekarang ini, teknologi dunia maya mestinya membantu mengokohkan iman bagi kita, karena tidak ada satu makhluk pun yang tidak dicukupi oleh Gusti Allah. Walaupun contohnya burung, kalau sering di medsos kan, burung masih kecil-kecil ya, di atas pohon yang begitu tinggi, induknya ini ya ono saja cara memberi makannya itu. Napa maneh manusa dikai akal, dikai kesempurnaan fisik. Nah, itu diberi keterbatasan fisik saja bisa diberi keistimewaan. Putri Aryani nggak bisa melihat, iya kan? Dari atas, tapi bisa menjadi calon penyanyi dunia, katanya dapat golden. Kalau Gusti Allah itu ono, makanya kecuali kalau kita ini ngeresulo, kayak apa aku dilahirkan kalau kaya ngene kanannya, pateni mawon Gusti. Nauzubillah min zalik. Nah, itu ayat yang mengingatkan ke kita, ayat ini ojo sampai kita ini buruk sangka, suudzon ya terkait. Memang ada Bu, memang ada. Orang-orang yang ngentitan juga ada, orang-orang yang selaman slumun, selamat. Kalau menurut orang Sunda itu istilahnya bagi acid. Kalau berbagi sing enak-enake, sing api-api awake dhewe, sing elek-elek dikono wong liya. Makanya ada istilah ngabon. Hati-hati seperti daging kurban. Dulu zaman beleh-belehan itu kadang-kadang lulurnya potong dhisik singitno. Karena lulur itu bagian daging yang enak katanya. Nggih Bu, lulur. Itu gak boleh. Makanya kita berupaya setransparan mungkin ya, barang amanah ini ojo sampai dilola secara zolim, itu dilola secara batil, dilola secara tidak sehat. Ngoten nggih, wahum la yudlamun, sedikit pun Gusti Allah tidak akan menzolimi terhadap apapun yang pernah kita lakukan. Karena Gusti Allah ini ya summa tuwaffa kullu nafsin. Nah, kullu nafsin ini sering juga diartikan secara luas, setiap apapun yang bernyawa ya, oleh Gusti Allah itu mesti dicukupi. Tidak pernah ada seekor makhluk pun ya. Lah mengapa manusia kok mesti ada yang kelaparan, ada yang itu rangkainya banyak Bu, karena manusia ini di samping diberi karunia kelebihan akal, pikiran, hati atau perasaan, fisik, juga ada tugas-tugas tugas-tugas kolektif. Bukan tugas individu saja. Kalau selain manusia, secara individu itu diberi kuah, fardiyahnya itu kuat. Contohnya penyu. Penyu itu begitu netes iso dalan dhewe. Langsung nang laut itu setelah netes. Menuso
Wong lahir ae ora ana sing nulung, ora bakalan hidup. Ayo coba jenengan besok kalau bereksperimen, ayo melahirkan, gak usah ada yang nolong. Wong ngeden aja kalau gak ada sing ini angel ya. Makanya sekarang dikembangkan namanya operasi sesar biar ngedennya ini. Itu manusia, makanya manusia itu cocok kemeliti lah. Kita ini kalah karo semut, kalah karo penyu, kalah karo manu. Urusan urusan survive. Sudahlah, makanya kita ini gak ada sing iso mandiri, itu gak ada. Wong mandi aja kalau PDAM-nya buntu ya orang iso adus ya bisa mandi sendiri. Ayo kalau PDAM-nya atau listrik mati sehari kemudian sumurnya nggak bisa. Makanya pun peneliti bunge monggo kita ini nyadari kalau manusia ini tidak ada yang bisa hidup dan memenuhi kehidupannya sendiri. Makanya ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab kolektif, ada tanggung jawab komunitas. Nggak bisa sendiri. Memang begitu Gusti Allah menjadikan kita ini untuk kehidupannya itu, karena di samping istimewa juga punya tanggung jawab sosial. Ila bihablim minallahi wa hablim minan nasi. Kan ayat sebelumnya itu. Nah kita teruskan malih nggih. Nah ayat ini juga nyindir. Gusti Allah itu seolah-olah nyemoni ya, dengan pertanyaan apa manit taba'a ridwanallahi kamam ba'a bisa khotim minallah. Nah, itu. Ini kayak nyemoni wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apa manit taba'a ridwanallahi. Apakah kita ini pantas menjadi manusia yang katanya ittaba'a ridwanallahi, ingin manut kepada keutamaan saka Gusti Allah. Maksudnya ridwanallah ini fa'ato'a walam yaghul. Kita ini orang yang selalu taat, tetapi tidak sampai kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang berburuk sangka. Jadi yaghul di sini lebih itunya itu stressingnya ini berburuk sangka, nuduh. Nah, itu pertanyaan. Apa manit taba'a ridwanallah kamam ba'a bisa khotim minallahi ya. Koyoto wong yang orang itu kembali lagi ingin mendapatkan bendu, ingin mendapatkan, artinya apakah kalau setelah kamu menjadi orang baik-baik, apakah kamu ingin kembali lagi menjadi orang yang gak genah sehingga mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau itu yang terjadi, kata Gusti Allah, wa ma'wahu jahannama. Nah, jahannamu wa ma'wahu jahannamu. Maka tempat kembali kita ini tetap akan kembali di neraka jahanam. Di mana neraka jahanam itu? Wa bi'sal masir, saolo-oloe tempat kembali. Nah, jadi apakah kamu pantas? Apakah kamu ini wajar setelah kamu katanya ya, ingin betul-betul taat kepada Gusti Allah itu dalam rangka mendapatkan ridhonya, mendapatkan keutamaannya. Tahu-tahu kok kamu masih melakukan yaitu
Melakukan apa? Ayahula, melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, melakukan fitnahan-fitnahan yang tidak berdasar. Nah, ini di negara manapun, bukan hanya di Indonesia, Bu ya. Di negara manapun kalau setiap menjelang pemilu itu mesti muncul berita-berita hoak. Makanya jamaah kita ini harus waspada, antisipasi terhadap provokasi yang bersifat hoak. Ini sudah mulai banyak sekarang nih, saling melaporkan, saling macam-macam. Itu di semua negara, bukan hanya di negara kita. Makanya ada buku ya, yang mengevaluasi apakah cara demokrasi dengan pemilu itu benar-benar sebagai cara yang terbaik di dalam mengelola negara. Nah, ternyata banyak yang mengatakan perlu dievaluasi, demokrasi perlu ditinjau kembali. Ini ada beberapa buku, makanya kita ini waspada karena suhu perhoakan sekarang ini sudah merajalela. Menyebarkan jadi tokoh agama dijerat pasal pelecehan atau naudzubillah min zalik. Maka ini ayat ini perlu kita hayati betul ya. Ketika kita sudah ada di jalan yang benar, ojo sampai kan gitu. Ojo sampai kamamba'a bisa khotim minallahi. Ojo sampai kita ini balineh ya kepada cara-cara kehidupan yang caranya itu dibendoni karo Gusti Allah, dimarahi karo Gusti Allah, dibenci karo Gusti Allah. Itu ojo sampai. Rajin ke masjid, pulang kok masih nyebarkan berita hoak. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Sebab kalau itu masih terjadi pada diri kita, berarti kita ini sama dengan para sahabat yang ikut berperang Badar, masih menuduh Nabi yang bukan. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada juga hadis ifki, tuduhan terhadap Sayyidina Aisyah yang dituduh selingkuh. Jadi Al-Qur'an itu sangat paham dengan perwatakan manusia. Ketika oleh jarahan banyak digoleki, jangan-jangan sing apik wis singitno karo Kanjeng Nabi. Nah, kan itu fitnah. Nah, kalau itu yang terjadi sama halnya dengan wahu jahannam. Tidak ada tempat kembali, ya, tidak ada panggonan untuk orang-orang yang masih jadi sholatnya, puasanya, hajinya itu sia-sia. Jadi kalau nanti ada ayat fawailul lil musholin, itu ya jangan salahkan. Karena apa? Karena kita ini kadang-kadang yaitu aku gelem sholat nang masjid, nuduh macam-macam, nuduh imamnya, nuduh pengurusnya, nuduh. Nauzubillah min dzalik. Monggo kita nih kembali kepada wasyawirhum fil amri. Kalau ono opo-opo kita musyawarahkan, ojo sampai mengembangkan hoak. Sebab apa? Gusti Allah masih memberi jaminan kalau kita ini betul-betul tidak melakukan hal-hal yang masih ngotori amaliyah kita, hum darajatun indallahi. Kalau untuk orang-orang yang memang mempunyai posisi ashabu darajatin, nah, jadi hum darajatun, jadi orang-orang yang mempunyai derajat di sisi Allah. Jadi memang orang-orang yang bagaimana? Mukhtalifu al-manazili falimanit taba'a ridwanahu. Jadi memang semata-mata orang itu
melakukan amaliyahnya itu ya memang murni ingin mendapatkan anugerah dari Gusti Allahnya itu murni. Sumpahnya mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dihayati betul. Dihayati itu kan sumpah. Sama dengan panjenengan sudah haji itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu kata-kata sumpah saja nih. Gusti kula nohoni panggilan panjenengan. Gusti kula nohoni kewajiban-kewajiban yang panjenengan ajarkan kepada kita. Jadi la syarika kala baik. Tidak ada yang kami gandakan, kami sekutukan, kami musyrikan, semata-mata hanya memurnikan kepada panjenengan itu. Nah, ini ayat ini kan hum darajatun indallahi wallahu basirum bima ya'malun. Jadi kita tidak ngikuti orang. Makanya apaman itu gambarnya orang-orang munafik kan itu. Jadi gambaran orang yang nuduh kebenaran. Insya Allah kalau dengan rajinnya sholat subuh jenengan ini kata Rasulullah kan itu orang yang rajin jamaah subuh dan rajin jamaah sholat isya, insya Allah terselamatkan dari sifat-sifat nifak. Jadi kalau kita ini ingin mengukur, mohon maaf ya, secara sosial, tapi ini bukan cara itu. Kalau mengukur secara sosial bagaimana orang itu baik dan tidak, nah kita cek saja gelem jamaah subuh dan gelem jamaah isya apa tidak. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu kan sangat hati-hati itu, seperti Imam Syafi'i ketika beliau itu dalam perjalanan itu mau singgah, mau nginap karena kemalaman di suatu daerah. Yang dicek itu apa? Coba kamu cek jamaah sholatnya seperti apa. Oh, tertib, rajin, rapi, baraswana. Oh ya sudah, kita nginap di sini. Tapi ketika ngecek sholatnya ini, gimana sholat isyanya, gimana sholat subuhnya, orang-orangnya, ada apa enggak? Oh gak ada, oh jangan. Jangan. Jadi makanya Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang betul-betul memperhatikan ketertiban sosial dan ini istilahnya itu kolektivitas kehidupan di suatu tempat. Ngoten Pak nggih. Nah, itu. Jadi kalau kita yakin mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beribadah itu ketika kita mencari keridhaan dari Gusti Allah, ojo sampai dikotori lagi dengan kamamba'a bisa khotim minallahi. Dikotori lagi dengan seperti orang-orang yang kembali mencari kemarahan dari Gusti Allah. Nauzubillah min zalik. Yang kita harapkan kita tetap. Kenapa? Wallahu utawi Gusti Allah iku basirun dat kang maha mirsani ya. Bima ya'malun kepada apa saja ya, yang kita lakukan. Sehingga setiap orang itu balasannya sendiri-sendiri, payujazihim bihi, maka Gusti Allah akan membalas kepada siapapun secara adil. Ngoten nggih. Monggo ini ayat ini ya jangan banyak-banyak lah, kita sedikit demi sedikit kita hayati betul. Sebab Al-Quran ini sudah betul-betul menjadi way of life, menjadi gaya hidup kita. Ngapunten nggih, ngapunten ini. Dan kita jangan merasa tersindir oleh Gusti Allah diungkapkan kados ngeten niki. Ojo sampai merasa tersindir. Justru ayat-ayat singkatan ngoten niki ini alat evaluasi, alat tolok ukur.
kaca benggolo katanya orang Jawa, untuk mengukur bagaimana tekad, amaliyah, terutama niat dan kemantapan hati kita. Ukurannya di situ, niat dan kemantapan hati kita. Babah imamnya maca bismillahirrahmanirrahim, nah, alhamdulillahirabbil alamin umpamanya, ada sarang waliullah karena beliau itu ditakdirkan oleh Gusti Allah jadi waliullahnya sudah tua orang ini ya, dan apa namanya betul-betul ini manut gitu loh. Ternyata orang ini, ulama ini memang ditakdirkan oleh Gusti Allah sebagai satu mursyid, salah seorang mursyid, salah orang yang bertugas membimbing spiritual. Tapi ya gitu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kebetulan beliau itu hidupnya di wilayah selatan, daerah Nganjuk, Ponorogo, kan itu. Jadi waliullah, Bu. Dungane mandi. Itu. Dan melahirkan tokoh-tokoh ulama yang melahirkan kiai-kiai di Jawa, Jawa Selatan. Nah, itu di Madiun itu dan di daerah. Ada kados ngoten niku. Ono meneh kamarin cerita orang yang memang ulama, tapi itu sholat tuh gak tahu kedengaran oleh makmumnya itu. Aneh. Hanya makmum-makmum tertentu kalau sholatnya serius kedengaran gerak-geriknya imam itu. Allahu Akbar, sami Allah limangan midah. Nah, ada tapi ditakdirkan jadi waliullah dan banyak keturunan dari beliau ini ya juga jadi tokoh-tokoh ulama. Nah itu makanya di sini makanya Yagul itu aja sampai nyepelek ke sebab orang alim ini kadang-kadang punya maziyah, punya rahasia. Ngoten Pak nggih. Monggo Pak. Nah ini kita. Nggih. Ya, ketika kita bahas al-fitnatu asyaddu minal qatl, memang ini Gusti Allah ini kan begini ya. Beragama itu sebetulnya stressingnya itu membangun kemaslahatan sosial. Riayatu masolihil ibad, teorinya itu menjaga kemaslahatan, kemuliaan untuk hidup secara kolektif, bukan sendiri-sendiri Pak. Memang beragama itu butuhnya sendiri-sendiri, tapi selamatnya orang beragama itu sangat tergantung kepada komunitasnya, kepada kelompoknya. Makanya kan ada hadis yuhsyarun nas ma'aman yuhibbuhum. Nah, kemudian untuk bisa terjadi seperti itu maka muncullah pembelajaran. Insya Allah 2 ayat setelah ayat laqad manallahu alal mu'minina idba'asa fihim rasulan min ampun ya kan inti insyaallah ayat itu minggu depan lah Pak itunya itu. Mengapa perbaikan sosial itu menjadi stressing dari ajaran Islam? Jadi Islam itu bukan membentuk individunya sebetulnya, itunya itu sosialnya. Kalau sosialnya sebagus maka individu ini akan bagus. Tetapi untuk bisa membidik sosial yang bagus, kolektivitas yang bagus, harus berangkat dari pemilihan bibit bobot bebet yang bagus. Berikutnya Pak, itu tahap ininya, tahap literasinya itu.
Berikutnya Islam mengajarkan hidup kolektif berstruktur. Nah, jadi nggak boleh kita ini nggak ada pemimpin. Nah, ketika cara-cara Islam ini diabaikan, ya, contoh pemimpin itu bukan orang nawarkan diri untuk dipilih jadi pemimpin. Pemimpin itu harus dipilih, harus ditunjuk kan itu. Diseleksi, kemudian ditunjuk, seleksi dulu, kemudian ditunjuk. Kita kan enggak sekarang ini. Tadi malam itu ada wawancara bagus itu antara Karni Ilyas dengan Menteri Investasi itu, dia mengkritisi ternyata cara hidup kolektif berbangsa kita ini setelah reformasi ternyata lebih rusak daripada sebelum reformasi katanya. Tapi kalau dilihat dirasa-rasa memang benar. Nah, itu dirasa-rasa. Nah, ini akibatnya maka muncullah tipologi tipe-tipe manusia yang digambarkan oleh Al-Quran namanya munafik. Nah, kalau orang munafik yang berkuasa, orang munafik yang mempunyai kendali, katanya ahli usul fikih, idza sya'a su'an sya'a ma'rufan. Nah, itu. Kalau orang munafik ini berkuasa, punya peran, ya, maka perbuatan jelek pun akan dianggap seperti perbuatan baik. Idza sya'a su'an sya'a ma'rufan. Nah, ini yang terjadi. Nah, akibatnya maka al fitnatu asadu minal qatl. Kalau membunuh itu kan satu-satu itu jelas. Nah, kalau dengan fitnah itu bisa membunuh orang sekampung, bahkan bisa menimbulkan perang. Itu loh Pak, itunya itu. Maka insya Allah minggu depan pas ayatnya yang berhubungan dengan mengapa Gusti Allah menurunkan Rasul baru membekali dengan aturan. Artinya kita harus mencari orang dulu Pak. Aturan model apapun dimiliki oleh umat manusia, tetapi kalau manusianya tidak terdidik secara baik, ya rusak. Al-Quran pun bahkan hanya jadi alat kan itu. Nah, mudah-mudahan kita dengan belajar bersama seperti ini sedikit demi terkoreksi. Mudah-mudahan. Jadi pentingnya makanya Rasulullah itu memberi jaminan orang ini kalau berilmu, jangankan melakukan sesuatu, tidurnya saja itu sudah lebih hebat daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Ya mudah-mudahan kita ini ya sudah ibadahnya rajin, ilmunya mapan, rumah tangganya sejahtera, rizki ekonominya lancar. Kan itu sebetulnya yang membuat hidup tenang itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Ya kan na'budu ya kan nasta'in. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultan Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha salawatu min jami'il khairat fil hayat Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika Allahumma aftah qulubana ka futuhil wa nawwir qulubana bihidayatil ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan pantun ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya
أستغفر